13 Maret 2021, saat beristirahat dalam perjalanan bermotor dari Malang Selatan ke Jombang, saya membaca status Facebook Mbak Suci. Seketika saya putuskan, saya akan sambang ke makam Cak Munir untuk ziarah dan berdoa. Makam Cak Munir berada di Pemakaman Umum Sisir, Kota Batu, kurang lebih 600 meter dari alun-alun Kota Batu. Cak Munir bernama lengkap Munir Said Talib, lahir di Malang, Jawa Timur 8 Desember 1965. Cak Munir adalah aktivis hak asasi manusia terkemuka di Indonesia. Perjalanannya sebagai aktivis bermula dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, di mana Munir menjadi Ketua Senat Mahasiswa dan sekaligus menjadi aktivis Himpunan Mahasiswa Islam. Cak Munir kemudian bergabung dengan LBH Pos Malang, dilanjutkan LBH Surabaya hingga Yayasan LBH Indonesia di Jakarta. Cak Munir juga menjadi salah satu pendiri Kontras, suatu organisasi masyarakat sipil yang memberi advokasi pada isu kekerasan dan orang hilang sebagai akibat dari praktek politik saat itu. Cak Munir meninggal pada umur 38 tahun karena diracun dalam pesawat jurusan ke Amsterdam saat sedang menempuh perjalanan ke Belanda untuk melanjutkan studinya. Cak Munir meninggalkan seorang istri bernama Suciwati dan 2 orang anak, yaitu Sultan Alif Alende dan Diva Suki Larasati. Munir pertama kali tahun 93 pada waktu saya datang ke Malang ini. Dalam satu ceramah, saya melihat seorang anak muda, kecil, kurus, krempeng, pakaiannya lusuh, rambutnya pirang, tapi pertanyaan yang amat cerdas. Sehingga saya bertanya kepada Direktur LBH Surabaya, Saudara Endro, maupun pimpinan lainnya, Saudara Zaidun, siapa anak itu yang di belakang? Mereka bilang, itu kader baru Bang, Munir namanya. Saya bilang, anak itu kalau bisa dibawa ke Jakarta. Mereka bilang, baiklah Bang, tapi kita tunggu setahun dulu, kita didik di Surabaya. Maka karier Munir mulai dari FBH Malang, pindah ke FBH Surabaya. Akhirnya beliau berkembang di Jakarta, meroket menjadi seorang pejuang hak asasi manusia, pejuang demokrasi, pejuang negara hukum, bahkan pejuang kemanusiaan. Kita tidak pernah mundur dengan cara apapun. Kita tetap akan melawan. Bapak-bapak tukang beca, tukang badai, keluarga korban, Tanjung Priok, Lampung, orang hilang, semuanya berkumpul di sini untuk menyatakan melawan segala bentuk penindasan. Negeri ini telah lelah oleh kekerasan. Banyak cara bertidur percuma, rakyat dibodohi, diadu domba, semua berdarah-darah. Kita harus hentikan darah di negeri ini. Kita harus bangun negeri ini dengan benar. Hentikan kekerasan. Kami rakyat hijau bosan dengan kekerasan, bosan dengan kebohongan. Kami di sini berkumpul dengan kesadaran. Kami tidak ada pertentangan agama. Kami tidak ada pertentangan etnis. Yang ada penyalahgunaan kekuasaan yang harus kita hadapi bersama. Tajam! Tajam!
Priok itu kita kenal ada dua proses peradilan. Peradilan yang pertama adalah proses peradilan pada waktu negara menghukum masyarakat korban tapi menjadi sebagai pelaku. Itu berlangsung tahun 85-86. Dan kemudian kita bisa lihat bahwa proses pengadilan itu adalah satu proses bagian dari sistematik kejahatan menuju Priok. Jadi peradilan pada waktu itu digunakan oleh negara untuk memberi pembenaran terhadap tindakan-tindakan kekerasan, pembunuhan, penghilangan orang dalam kasus Tanjung Priok. Dan proses peradilan yang kedua adalah yang dilakukan lewat peradilan HAM kemarin. Dan ternyata sebetulnya tidak ada perbedaan signifikan antara peradilan yang berlangsung tahun 85-86 yang menempatkan korban sebagai tersangka, sebagai orang yang dituduh dan dihukum, dengan peradilan HAM yang kemarin, di mana dua-duanya membangun basis bahwa negara tidak pernah absen dari kebenaran. Artinya negara selalu hadir dalam bentuk yang benar, dan para korban adalah kelompok masyarakat kriminal yang menjadi sah untuk ditindak. Nah, kalau kita lihat bahwa peradilan tahun 84-85 itu adalah bagian dari sistematik kejahatan pada waktu itu. Dan ketika peradilan pada periode yang terakhir itu tidak menghadirkan kebenaran, tapi yang dihadirkan adalah justifikasi terhadap peristiwa masa lalu, sebenarnya tampak sekali bahwa peradilan yang kemarin berlangsung adalah bagian dari rangkaian kejahatan yang berlangsung secara terus-menerus.